Baiklah, selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Semoga kalian sehat selalu ya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa masing-masing di rumah terlebih dahulu ya. Baik, berdoa selesai, kita lanjut ke materi kita, yaitu mengenai pewarisan sifat atau persilangan ataupun genetika. Nah, apa itu genetika? Genetika itu merupakan cabang ilmu pengetahuan atau ilmu biologi yang mempelajari tentang tata cara penularan sifat dari induk kepada keturunannya. Di layar ini sudah kita lihat ada berbagai macam gambar dari kromosom. Oke ya? Nah, faktor penentu dari pewarisan sifat yaitu adalah gen, di mana gen itu adalah pembawa sifat dari induk kepada keturunannya. Gen adalah sepasang DNA yang menentukan sifat tertentu atau membawa ciri tertentu. Gen tersebut terletak di dalam kromosom. Kromosom tersebut terletak di dalam inti sel ataupun nukleus. Apa itu kromosom? Nah, kromosom itu adalah benang-benang halus yang berfungsi sebagai pembawa informasi genetik kepada keturunannya. Kromosom adalah struktur berbentuk batang yang terdapat dalam inti sel ataupun organel sel tertentu yang mengandung gen. Nah, sepasang kromosom yang berbentuk dan sama ukurannya disebut juga dengan kromosom homolog. Ini adalah gambar dari kromosom, bisa kita lihat di sini dia terdiri dari lengan, di mana dia ada terdapat seperti kumparan-kumparan, ada lengan, dan di tengahnya ini ada sentromer. Bentuk-bentuk kromosom itu ada 4, yaitu metasentrik, bisa kita lihat. Kemudian ada submetasentrik, akrosentrik, dan telosentrik. Ini nanti kalian akan pelajari di jenjang berikutnya ya. Nah, tipe kromosom ada 2, yaitu kromosom tubuh ataupun autosom, yaitu kromosom yang menentukan ciri-ciri tubuh. Kemudian kromosom kelamin atau disebut juga dengan gonosom ataupun kromosom yang menentukan jenis kelamin pada individu jantan ataupun individu betina. Macam-macam kromosom pada sel kelamin manusia. Kromosom akan menempati sebuah sel dan sel tersebut memiliki kromosom yang berbeda-beda. Ada 2 macam kromosom yang ada di dalam sel kelamin manusia, yaitu kromosom X dan kromosom Y. Pada wanita, kromosomnya adalah X dan pada pria adalah X dan Y. Nah, jumlah kromosom di inti sel tubuh manusia dan inti sel kelamin suatu organisme mempunyai jumlah kromosom yang berbeda. Kromosom yang terletak di dalam inti sel tersebut, di dalam inti sel tubuh maksudnya, bersifat diploid atau disebut juga dengan 2N atau dia berpasangan. Sedangkan di dalam inti sel kelamin ataupun gamet dia bersifat haploid atau N atau tidak berpasangan. Jumlah kromosom pada sel tubuh manusia sebanyak 46 kromosom atau 23 pasang, sedangkan pada sel kelaminnya baik itu di sperma ataupun di ovum hanya ada 23 kromosom atau bisa dibilang jumlah kromosom pada sel kelaminnya setengah dari jumlah kromosom pada sel tubuhnya. Nanti di soal-soal, kalian akan mendapati istilah-istilah yang umum dipakai di dalam genetika. Yang pertama itu adalah gen, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Gen itu adalah segmen tertentu DNA yang ada di kromosom yang menentukan sifat keturunan tertentu. Kromosom itu adalah benang-benang halus yang membawa sifat keturunan dari induk kepada anaknya. Parental itu adalah induk, filial atau disingkat dengan F itu adalah keturunan, di mana nanti keturunannya itu biasanya yang diminta adalah generasi kedua, yaitu harus kita cari dulu generasi pertama F1-nya, dan kemudian nanti kita bisa mencari F2-nya. Kemudian ada istilah genotif. Genotif atau sifat yang dibawa oleh gen yang tidak tampak dari luar. Biasanya sifat yang dibawa oleh gen yang tidak tampak ini, dia disimbolkan dengan huruf, baik itu A besar A besar A kecil, dan A kecil, seperti itu ya. Kemudian fenotif, ini adalah sifat yang tampak dari luar atau hasil perpaduan antara sifat genotif dan lingkungan. Yaitu misalnya fenotifnya itu yang nampak dari luar, misalnya batangnya berbatang tinggi, tanaman itu berbatang tinggi, kita lihat memang dia tinggi. Kemudian bunganya berwarna merah, ya udah itu adalah sifat dari fenotif, sifat yang tampak dari luar.
Nah, kemudian ada istilah nanti dominan, sifat yang lebih kuat atau yang banyak muncul pada keturunan. Kemudian ada sifat yang resesif, yaitu sifat yang lebih sedikit atau lebih lemah yang muncul pada keturunan. Kemudian ada sifat intermedier, yaitu sifat yang sama-sama kuat yang muncul pada keturunan. Dan semi-dominan, yaitu adalah pasangan gen yang berinteraksi memunculkan sifat perpaduan. Kemudian ada lagi nanti istilah homozigot, yaitu homozigot, homo artinya sama ya, zigot. Pasangan gen yang sama kuat. Homozigot itu terdiri dari dua, yaitu homozigot dominan dan homozigot resesif. Kalau dia homozigot dominan, dia disingkat seperti ini, A besar A besar, K besar K besar, M besar M besar. Artinya, homo berarti sama-sama besar. Karena dia dominan, dituliskan dia sama-sama besar seperti ini. Ya, kemudian homozigot resesif, dia kebalikannya. Berarti kalau resesif kan dia sifat yang lebih lemah, kita simbolkan dengan huruf yang lebih kecil. Karena dia homozigot, jadi dia sama-sama kecil. Inilah dia berpasangan. A besar, K besar, K besar, M besar, M besar. Itu ya contohnya. Kemudian heterozigot, yaitu pasangan gen yang tidak sama kuat. Tidak sama kuat berarti ada yang besar dan ada yang kecil. Dalam hal ini contohnya biar disamakan A besar A kecil, K besar K kecil, M besar M kecil. Kemudian ada istilah galur murni atau keturunan suatu induk, di mana organisme dengan genotip homozigot biasanya homozigot dominan. Kemudian ada back cross, persilangan antara F1 dengan induknya yang dominan, dan test cross, persilangan antara F1 dengan induknya yang resesif. Baik, kita langsung saja masuk ke persilangannya ya, ke hibrida atau pembastarannya. Nah, dalam ilmu genetika, kita mengenal satu orang yang sangat berjasa, yaitu adalah Gregor Johann Mendel, di mana dia membuat dua hukum, yaitu hukum Mendel pertama, itu mengenai persilangan monohibrida, dan juga hukum Mendel yang kedua, itu mengenai persilangan dihibrida. Nanti kalian bisa mengulangi lagi catatan kalian, yang kemarin kita sudah bahas di pengembangan diri, ataupun kalian bisa membaca dari buku bos kalian mengenai persilangan ini, apa isi dari hukum Mendel pertama dan hukum Mendel kedua. Di sini kita langsung ke teknis atau ke cara pengerjaan soal ya. Nah, untuk kali ini, pertemuan ini kita hanya akan membahas persilangan monohibrida terlebih dahulu. Baik, persilangan monohibrida yaitu adalah persilangan dengan satu sifat yang berbeda. Contohnya itu ada yang pertama, tumbuhan berbunga kuning disilangkan dengan tumbuhan berbunga merah. Nah, di sini contoh dari satu sifat beda itu adalah warna bunga. Warna bunga satu kuning, warna bunga yang kedua itu merah, dan sama-sama disilangkan. Contoh yang kedua, kucing berbulu putih dikawinkan dengan kucing berbulu hitam. Berarti di sini sifat yang kita omongin cuma warna bulu. Warna bulu pada kucing, yaitu bulunya warna putih dan bulunya warna hitam. Atau contoh yang ketiga, wanita berambut keriting kawin dengan lelaki berambut lurus. Nah, dalam hal ini, sifat yang kita omongin cuman bentuk rambut keriting atau bentuk rambut lurus. Oke ya, kita langsung ke contoh soal. Nah, persilangan monohibrida, sebelum ke contoh soal, persilangan monohibrida itu dia dibagi menjadi dua, ada dominansi penuh dan ada intermediate atau semi dominansi. Nah, persilangan dominansi penuh di sini merupakan persilangan satu sifat beda di mana sifat yang resesif itu terkalahkan atau tertutupi oleh sifat yang dominan. Bila ada dua gen resesif dan gen dominan, maksudnya satu gen resesif, satu gen dominan yang bersama-sama, maka sifat resesif itu tidak akan muncul. Kita ke contoh soal ya. Contoh soalnya itu adalah tanaman berbatang tinggi dominan. Dibuat di sini genotipnya T besar disilangkan dengan tanaman berbatang rendah, yaitu T kecil. Pertanyaannya, bagaimanakah perbandingan keturunannya sampai pada F2-nya, keturunan keduanya? Nah, cara menjawabnya kita harus menuliskan parentalnya terlebih dahulu, yaitu tanaman berbatang tinggi. Parental P, tinggi, X rendah, berarti ini artinya tanaman berbatang tinggi disilangkan dengan tanaman berbatang rendah. Ini adalah fenotip atau sifat yang nampak di bawahnya. Kita tuliskan genotipnya. Untuk tinggi berarti T besar seperti yang sudah dijelaskan di soal. Kemudian untuk yang rendah T kecil. Maka ketika parental yang sudah kita temukan, maka kita bisa mencari gametnya. Gamet seperti yang kita jelaskan dari di awal tadi tentang gonosom dan autosom, yaitu setengah dari jumlah induknya. Nah, ini dia ya, T besar, gametnya itu adalah T besar.
Sedangkan T kecil gametnya adalah T kecil. Maka kita bisa langsung mengambil F1-nya atau mendapatkan F1-nya, yaitu gabungkan saja T besar dan T kecil di sini. T besar dan T kecil. Nah, ini adalah genotipnya. Fenotipnya itu adalah tinggi. Kenapa tinggi? Karena dalam hal ini yang terjadi adalah persilangan dominansi penuh, di mana jika bertemu gen yang satu dia kuat, satu dia lemah, maka sifat yang muncul itu adalah gen yang kuat saja, yang lemah itu tertutupi. Maka dalam hal ini, sifat yang kuat itu adalah tinggi, maka F1-nya bersifat tinggi. Nah, tapi yang ditanyakan itu adalah sampai ke keturunan kedua. Maka, untuk mencari keturunan kedua, F1-nya ini akan menjadi parental yang kedua, akan menjadi orang tua lagi. Nah, parental yang keduanya itu adalah T besar dan T kecil disilangkan dengan sesamanya, T besar dan T kecil juga. Dalam hal ini, mereka ini sama-sama tinggi. Nah, kita cari lagi gametnya. T besar dan T kecil, gametnya itu bisa kita ambil dua jenis ya jadinya. T besar dan T kecil. Sama ya, induk yang jantan dan yang betina juga sama. T besar dan T kecil juga. Maka untuk mendapatkan F2-nya, kita buat dalam bentuk tabel. Oke, lewatkan tadi ya. Nah, tabelnya ini untuk gamet yang jantan kita isikan di sini. Tadi ada T besar dan T kecil. Untuk gamet betina juga seperti itu ya, T besar dan T kecil. Maka untuk gamet yang pertama turun ke bawah, gamet yang pertama ini masuk ke sini, didapatlah dia T besar dan T kecil. Maaf, T besar dan T besar. Kemudian untuk yang di sini, ini turun ke sini, yang ini masuk ke sini, dia dapat jadi T besar dan T kecil. Walaupun T kecilnya dulu yang kita kita turunkan ke bawah, tapi penulisannya tetap harus huruf yang besar duluan ya. Sama kasusnya dengan yang ini. Maka dapat dia T besar dan T kecil, dan yang terakhir T kecil dan T kecil. Next, nah perbandingan genotif. Genotif itu adalah yang kita simbolkan dengan huruf-huruf tadi. T besar tadi dia jumlahnya ada 1, T besar T kecil ada 2, dan T kecil ada 1. Ini ya, ini tadi. T besar 1, T besar T kecil ada 2, T kecil ada 1. Nah, fenotifnya atau sifat yang tampaknya adalah, nah kita kembali ke tabel ini. Tadi kan dia orang tuanya, yang ini, yang di atas, parental kedua, T besar dan T besar dan T kecil disilangkan. Dalam kasus ini kan mereka sama-sama tinggi kan, berarti anaknya dalam tabel ini, dalam tabel ini, T besar dan T kecil juga kita hitung dia kategori tinggi. Masih kategori tinggi, berarti yang ini tinggi, ini tinggi. Hanya satu yang pendek ya. Nah, maka kita bisa buat di sini perbandingan fenotifnya adalah tinggi sebanyak 3, dan rendah ada sebanyak 1. Berarti perbandingan fenotip dari persilangan monohibrid dominansi penuh yaitu 3:1. Oke ya, bisa ya? Nah, kita masuk ke persilangan monohibrida yang kedua, yaitu semi dominansi atau bisa juga disebut dengan intermediate. Nah, persilangan ini merupakan persilangan satu sifat beda di mana sifat resesif dan sifat dominannya sama-sama saling mempengaruhi pada keturunan. Nah, sifat keturunan yang merupakan antara dari sifat kedua gen induknya akan menghasilkan sifat yang baru. Di sini tidak kelihatan ya. Nah, kita langsung masuk ke contoh soalnya saja ya. Pengerjaannya memang hampir sama dengan yang tadi, tetapi nanti hasilnya akan sedikit berbeda. Nah, di sini kita ambil contoh tentang ini. Tanaman mawar berbunga merah, M besar, disilangkan dengan tanaman mawar berbunga putih, M kecil. Bila dalam perkawinan itu terjadi sifat semi dominansi. Nah, di sini disebutkan ya. Maka kita tahu di sini kita mengerjakannya mau bagaimana, karena di soal sudah dikasih tahu. Dia di sini semi dominansi. Bagaimanakah perbandingan keturunannya sampai dengan F2? Oke. Cara pengerjaannya sama, kita tuliskan dulu parentalnya yaitu merah, M besar disilangkan dengan putih, M kecil. Cari gametnya. Langkah kedua cari gamet. Dari M besar gametnya adalah M besar, sedangkan M kecil gametnya adalah M kecil. Kemudian kita bisa langsung mencari tahu F1-nya, gabungkan saja M besar dan M kecil, maka ditemukanlah M besar dan M kecil. Nah, perbedaannya di sini adalah jika tadi di dominansi penuh, ketika kita ketemu dengan gen yang
satu besar dan satu kecil, kita harus mengikuti sifat yang dominan kan? Nah, pada sifat yang semi-dominansi, pada persilangan yang bersifat semi-dominansi seperti ini, dia tidak mengikuti sifat yang dominan ataupun yang resesif. Tidak, tetapi dia memunculkan sifat yang baru. Di sini dalam hal ini dia bersifat merah muda atau rose ataupun pink, warnanya pink. Karena sama-sama saling mempengaruhi, merah dan putih itu sama-sama kuat sifatnya. Jadi keturunannya atau F1-nya dia itu perpaduan antara induk yang dominan dan induk yang resesif. Maka kita sebut saja dia merah muda. Nah, kita kan mau cari F2-nya, maka F1-nya ini menjadi parental yang kedua, yaitu M besar, M kecil disilangkan dengan M besar, M kecil, atau pink disilangkan dengan pink. Cari lagi gametnya. M besar dan M kecil, gametnya juga ada dua, yaitu M besar dan M kecil. Sama juga ya, untuk yang jantan dan betinanya sama. Berarti di sini sama. Kita masuk ke F kedua, maka F2-nya sama pengerjaannya dalam tabel juga. Masukkan di sini gamet yang jantan dan yang betina. Kemudian kita akan menemukan di sini ada 1 M besar, kemudian ada 2 M besar dan M kecil, dan ada 1 M kecil. Dari warna di sini kita sudah tahu M besar itu warnanya merah, sedangkan M besar M kecil warnanya pink, dan M kecil warnanya putih. Baik, maka kita bisa langsung dapat perbandingannya. Di sini ya, perbandingan genotifnya yaitu M besar ada 1, M besar M kecil ada 2, M kecil ada 1. Sama ya, genotifnya sama dengan si persilangan di monohibrid dominansi penuh. Nah, perbedaannya di sini yaitu perbandingan fenotif atau sifat yang muncul pada keturunan keduanya. Nah, keturunan keduanya itu ada warna merah sebanyak 1, kemudian warna pink sebanyak 2, dan warna putih sebanyak 1. Sedangkan tadi jika kita melihat di persilangan monohibrid dominansi penuh, di sini tidak ada warna lain selain warna induknya. Warna induknya yang dominan itu lebih banyak, sebanyak jumlahnya 3. Sedangkan di persilangan semi-dominansi atau intermediate ini, yaitu fenotipnya lebih bervariasi, yaitu merah, pink, dan putih. Baik, itu saja yang akan dijelaskan pada pertemuan kali ini. Untuk persilangan di hibrid akan kita bahas minggu depan, dan kalian semua kembali ke Google Classroom untuk mengerjakan tugas yang sudah Miss post di Google Classroom. Selamat pagi, selamat belajar.